Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Febriani Fahrun dengan NIM 941424005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan moneter Bank Indonesia atau BI. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan penting dalam perekonomian karena berhubungan langsung dengan jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga, inflasi, dan stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang diterapkan. Kebijakan moneter sendiri adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan menjaga kestabilan ekonomi nasional. Tujuan utama dari kebijakan moneter yaitu menjaga inflasi agar tetap stabil, menjaga nilai tukar rupiah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kondisi ekonomi yang sehat. Jika inflasi terlalu tinggi, maka harga barang akan terus naik sehingga daya beli masyarakat menurun. Sebaliknya, jika ekonomi mengalami penurunan, maka Bank Indonesia perlu mengalami langkah agar kegiatan ekonomi kembali meningkat. Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki beberapa instrumen utama. Instrumen pertama yaitu BI Rate atau suku bunga acuan. BI Rate digunakan sebagai dasar dalam menentukan bunga pinjaman dan bunga simpanan di bank. Jika BI Rate naik, maka bunga pinjaman biasanya ikut naik, sehingga masyarakat lebih memilih menabung daripada meminjam uang. Namun jika BI Rate turun, maka bunga pinjaman menjadi lebih murah, sehingga masyarakat dan pelaku usaha terdorong untuk meminjam modal dan melakukan investasi. Instrumen kedua yaitu giro wajib minimum atau GWM merupakan sejumlah dana minimum yang wajib disimpan oleh Bank Umum di Bank Indonesia. Jika Bank Indonesia menaikkan GWM, maka dana yang dimiliki bank untuk disalurkan menjadi lebih sedikit sehingga kredit kepada masyarakat berkurang. Sebaliknya, jika GWM diturunkan, maka bank memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan dalam bentuk kredit. Instrumen ketiga yaitu operasi pasar terbuka atau OPT. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara membeli atau menjual surat berharga. Jika Bank Indonesia menjual surat berharga, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya, jika Bank Indonesia membeli surat berharga, maka uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Instrumen ini digunakan untuk menjaga stabilitas likuiditas di pasar uang. Selain itu, kebijakan moneter juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif merupakan kebijakan yang dilakukan ketika kondisi ekonomi sedang lesu atau mengalami penurunan. Dalam kebijakan ini, Bank Indonesia biasanya menurunkan suku bunga agar masyarakat lebih mudah memperoleh pinjaman. Tujuannya yaitu meningkatkan konsumsi dan investasi sehingga kegiatan ekonomi kembali meningkat. Dampaknya, dunia usaha menjadi lebih berkembang dan lapangan pekerjaan bertambah. Sedangkan kebijakan kontraktif dilakukan ketika inflasi terlalu tinggi atau ekonomi berkembang terlalu cepat. Pada kebijakan ini, Bank Indonesia biasanya menaikkan suku bunga, memperketat likuiditas bank, dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuannya agar inflasi dapat dikendalikan dan nilai rupiah tetap stabil. Walaupun kebijakan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, langkah tersebut penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang. Berdasarkan kondisi terbaru, BI Rate pada Mei 2026 berada di angka 5,25%. Kebijakan ini diambil Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah kondisi ekonomi global. Dengan suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikendalikan. Namun di sisi lain, bunga kredit menjadi lebih mahal sehingga masyarakat dan pelaku usaha harus lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Melalui instrumen seperti BI Rate, giro wajib minimum, dan operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dapat mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami kebijakan moneter karena dampaknya dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.